Halo, selamat pagi. Salam damai sejahtera. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu guru tentu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat dan luar biasa. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada pertemuan kali ini kalian akan kembali bersama Bu Deta dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 3 dengan materi pokok yang ketujuh, Percakapan Yesus dengan Nikodemus. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama. Kita siapkan hati dan juga pikiran kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, ajarilah kami untuk mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik, agar kami menjadi layak sebagai anak-anak-Mu. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Bu Guru ingin bertanya, adakah dari antara kalian yang suatu saat nanti ingin masuk ke neraka? Silakan tunjuk tangan. Ibu Guru yakin tidak ada satu orang pun yang ingin masuk ke neraka. Semua orang ingin masuk ke surga. Untuk masuk ke surga, kita perlu melakukan tindakan yang berkenan pada Allah, melakukan tindakan yang tidak melanggar perintah Allah. Tetapi sayangnya dalam kehidupan sehari-hari terkadang kita dihadapkan pada pilihan apakah kita harus berbuat sesuai kehendak Allah atau kita melakukan sesuatu yang melanggar perintah Allah. Contohnya saja seperti gambar berikut ini. Dari gambar tadi, kita bisa melihat seorang anak yang melakukan tindakan tidak jujur, yaitu mencontek. Perbuatan tidak jujur tentu akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Orang yang terbiasa berbuat tidak jujur, kelak ia akan menjadi pembohong yang lebih besar, seperti para koruptor yang menipu banyak orang. Karena itu, ubahlah kebiasaan buruk dengan kebiasaan yang baik dan juga benar. Anak-anak, dalam kitab suci Perjanjian Baru, Yesus pernah melakukan percakapan dengan Nikodemus. Apa isi percakapannya? Mari kita simak cerita berikut ini. Percakapan Yesus dengan Nikodemus. Cerita ini diambil berdasarkan Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 21. Pada waktu itu, Nikodemus bertanya, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda seperti yang engkau perbuat." Yesus menjawab, "Sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nikodemus berkata, "Bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kembali, sedangkan ia sudah tua? Dapatkah ia dimasukkan kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali?" Lalu Yesus menjelaskan bahwa ia bersaksi tentang apa yang ia lihat. "Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan, karena perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, supaya perbuatannya yang jahat tidak terlihat. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, karena ia tahu bahwa perbuatannya dilakukan sesuai perintah Allah." Dari cerita tadi, kita mengetahui bahwa jika ingin masuk kerajaan Allah, ia harus dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali artinya berubah dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik seperti yang diperintahkan Allah.
Setelah manusia hidup baru dan dilahirkan sebagai manusia baru, ia harus setia melaksanakan ajaran dan juga teladan dari Yesus Kristus. Karena itu, tinggalkan perbuatan buruk dan jadilah manusia yang baru. Agar semakin memahami isi percakapan Yesus dengan Nikodemus, kerjakan tugas berikut ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Semoga dengan pembelajaran ini kalian semakin dikuatkan dan semakin semangat untuk merubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang lebih baik dan sesuai dengan perintah Allah. Untuk menutup pembelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, berkatilah kami dan berilah kami semangat untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk kami menjadi lebih baik sebagai manusia baru dengan pengantaraan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin.